datang di episode lainnya dari Weekly Wise. Buat lo yang denger di YouTube atau dengerin di Spotify, terima kasih sudah mau sekali lagi dengerin gue ngobrol dan belajar kali ini. As usual, gue akan coba mereview sesuatu dan yang terpenting adalah apa yang gue akhirnya pelajari dari hal itu. Gue coba sampaikan di sini. It's not a book hari ini, bukan music juga, tapi series yang seru banget. Uh, dan yang paling penting insightful. Gue belajar sesuatu dari itu, memberikan gue sebuah perspektif yang seru dan ya I learn something from it. Seriesnya The Boys. The Boys ini sebenarnya mungkin nggak sepopuler Umbrella Academy mungkin ya, walaupun temanya sama soal superheroes. Karena The Boys ini bukan dari Netflix, dia dari Amazon Prime. Uh, Currently airing 2 season, udah ada 2 season, season 3 upcoming. Standar lah satu season 8 episode, setiap episode 45 menitan, and so on and so on. It's great. Walaupun sedikit underrated menurut gue karena sekali lagi Amazon Prime kan masih agak low key ya daripada Netflix. Tapi tema yang dibawakan dan cara pembawaannya keren banget. Tadi gue udah sebut sedikit. Ini mengusung tema yang mirip satu tema lah sama Umbrella Academy soal superheroes. Tapi sekali lagi yang membedakan adalah perspektif dan how they brought the ideas gitu ya kan. Kalau lu nonton Umbrella Academy itu mungkin ada feel lu ketika nonton Avengers atau lu nonton Justice League yang atau apa sih yang Justice League, ketika lu nonton Justice League ada sedikit romantisasi superhero di situ. Oke, the superhero is the good guy and the good guy is facing the bad guy. And in order to save the world they have to face the bad guy and they were fighting and blah 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 blah. It's black and white. Ini hitam dan putih. Di The Boys uniknya superhero ini dicoba untuk digodok dari arah yang berbeda. Gimana ketika superheroes ini kita lihat boroknya dan bagaimana they handle reality on this real world gitu. Jadi mungkin akan gue taruh di thumbnail nantinya. Series ini The Boys ini membuat gue akhirnya punya satu pertanyaan yang gue temukan jawabannya, yaitu gimana kalau misalnya in this real world, the world that we live in, ada superheroes. Gimana kalau beneran ada superheroes di dunia ini? Apakah akan sehitam putih The Avengers? Yang okay, they are good guys, they have good heart, they are facing the bad guys. Umbrella Academy juga sama. Oke, Sir Reginald, ya gue orang baik, gue melawan orang jahat. Apakah akan segampang itu? Apakah akan setransparan itu? Ini yang insight yang menarik banget yang akhirnya gue dapetin di The Boys. Gini, if there's beneran ada superheroes di sini, hal yang sudah pasti banget pertama terjadi adalah adanya political involvement. Ini udah sempat disinggung di Avenger Infinity War, if I'm not mistaken, yang Infinity War bener, yang akhirnya karena mereka berantem sama Ultron and the collateral damage-nya gede banget di Sokovia. Akhirnya the world is aware of dari keberadaan superhero dan akhirnya diregulasi dengan Sokovia Accord yang akhirnya memisahkan Captain America sama Iron Man, ya kan. Isu politikal ini udah sempat disinggung di Avenger Infinity War, dan gue tuh selalu suka deh sama aspek-aspek politis kayak gitu ya. Iya, ketika Avenger nggak cuma superhero doang gitu, tapi ada political inspiration, ada political motifnya di situ. Itu udah disinggung pertama.
Dan itu kemungkinan besar yang akan sangat-sangat terjadi ketika beneran ada superhero di dunia ini. Because ya itu ancaman dan juga potensi yang luar biasa kan ya pasti ya. Akan segera diprivatisasi oleh suatu negara atau and so on and so on. Oke, itu udah kepikir. Itu udah lo udah bisa memperkirakan itu. Tapi kalau ketika sudah ada political motive di dalamnya, pasti pasti ini seru banget. Pasti ada business motif di belakangnya. Kalau ada politikalnya, pasti ngerempet-rempetnya ke masalah duit. Dan ada bisnis, ada market yang harus dijaga, ada market yang harus dibentuk, ada kapitalisasi pastinya. Dan ini persis yang dibawa sama The Boys. Jadi The Boys ini um, gue tuh mau ngasih tahu tapi takut spoiler ya. Gimana ya? I'm just gonna give you a background. Di universe-nya di The Boys ini ada satu perusahaan namanya Ford dan mereka memprivatisasi superheroes. Jadi mereka memanage superheroes. Di sini benar-benar superheroes di-treat sebagai public figures mungkin ya, sebagai political, sebagai politis seperti semacam gitu deh, semacam public figures lah. Dan ya itu yang memainkan peran besar adalah bisnisnya di dalam situ. Dan gambaran yang jelas banget di film ini adalah bagaimana mereka menghandle bisnis itu dan menjalankan bisnis itu sepanjang film ini dengan segala intriknya. Tadi gue udah sempet singgung di awal. Kalau di film lain, Avenger, Justice League, Umbrella Academy, akan terjadi romantisasi gitu. Oke, we are good guys, you are bad guys, black and white. Tapi di film ini semuanya abu-abu dan membuat itu menyenangkan banget menurut gue. Jadi lo bisa punya perspektif masing-masing soal side, which side which side are you on gitu loh. Tadi gue udah bilang kalau ada political ada bisnis dan bisnis itu aspeknya gila banget. Misalnya nih sebagai superhero akan ada harus image yang dijaga, akan ada branding, di branding itu akan ada duit, uh, ada endorsement, ada social media, ada relatedness, how they manage the social media branding, ada konten, propaganda. Nah ini seru nih, propaganda. Di sini digambarin bahwa ya superhero pada akhirnya manusia. Ini kameranya begini. Sorry. They do have gear. Jatuh nggak tuh? They have their own needs too. Gimana misalnya superhero? Wow. Shoot. sorry. Jatuh handphone-nya. Ya di sini digambarin bahwa superhero pada akhirnya manusia kan. Ini serunya karena ini logic banget sih dan ini reality banget gitu. It hits me hard. Superhero pun pada akhirnya manusia, they have needs, they have dark sides. Di sini digambarin banyak superhero yang yang have a scandal, yang punya masalah mungkin dengan drugs, dengan bisnisnya, how they secretly bad. Ada bukan secretly bad. Mereka punya narsisistiknya sendiri, punya narsisnya sendiri, mereka punya masalahnya sendiri. Bagaimana mereka mengkeep semua masalah itu, menyelesaikan masalah itu sambil punya image superhero, which is harus ngebantuin semua orang ya becoming a superhero. Itu kan masalah kita dengan entertainment, dengan political, dengan figures kan, ya kan. The world seems so hard to handle figures gitu. Mereka akhirnya mengharapkan oke dia figures, wah berarti dia harus begini, padahal mereka juga manusia. Dan itu keren. uh, Lebih lanjut lagi ada propaganda yang harus dibangun untuk menjalankan bisnis tersebut. Bagaimana mereka melancarkan lebih lanjut ke dalam uh, oh ya ini unik kalau misalnya di Avengers kan pada akhirnya Sokovia Accord si governmentnya atau the world yang akhirnya meregulasi Avenger kan. Mereka memaksa Avenger untuk lu private
lu harus diregulasi, lu nggak bisa urakan gitu, lu nggak bisa asal keluar, lu nanti jadi vigilante kayak Batman. Lu harus ada regulasinya nih, ketika kita bilang lu keluar karena ada bahaya baru lu lanjut gitu. Di sini ini seru. eh si Ford ini, si company-nya ini berusaha masuk ke militer. Kenapa? Karena duit. Ketika mereka bisa mensuplai superheroes untuk jadi bagian dari military, akhirnya mereka dapat duit. Tapi kan ini kan kontroversi kan. Nggak ada misalnya orang yang nggak mau, polisi-polisi itu yang nggak ngapain superhero di sini, itu mah ya urusan ini militer, this is real shit right here gitu. Akhirnya ada satu, ini agak spoiler ya, kalau lu takut spoiler ya jangan ya. Jadi mereka bikin propaganda dengan memproduksi teroris super juga. Jadi ketika mereka bikin teroris super, mereka cover itu dengan media yang luar biasa. Akhirnya akan ada sense of belonging, akan ada rasa takut dari masyarakat yang mendorong pemerintah, dan pemerintahnya sendiri terdorong untuk akhirnya mengaccept superheroes ini untuk menjadi bagian militer. Ngerti gak sih? Ini kayak black game. Ini kayak black game banget gitu. Jadi seru. Jadi intriknya itu banyak, dari masalah bisnisnya sendiri, politikalnya sendiri. Eh, Bisnis politikal, konflik-konflik individunya juga yang dibantu. Motifnya dan karakterisasinya itu sangat-sangat kuat menurut gue. Walaupun gue nggak ahli banget dalam dalam series ya. Dibilang ini series bagus banget juga enggak. Of course enggak. Tapi menarik. Sangat-sangat menarik menurut gue. Dengan gaya jokesnya juga, dengan gaya pembawaan penceritanya juga, jokesnya itu dark banget dan bitter and fun. And intinya ini bukan tontonan anak kecil sih, nggak seperti, sekali lagi nggak seperti Umbrella Academy dan Avengers. Ini lebih ketika superheroes, genre superheroes bener-bener dibawa untuk adult. Untuk adult ya, menurut gue The Boys ini. Gue nggak sabar nunggu series ketiganya. Although sebenarnya gue sebenarnya udah agak agak capek ya. Karena series kan, as you know, season satunya oke, season 2-nya dipanjang-panjangin sedikit, season 3-nya nih diada-adain lagi gitu kan, jadi kayak gue juga agak capek, cuman tetap menarik. Oh iya, karakterisasi tadi gue udah bilang, jempol sih, jempol dalam mereka meng-create universe-nya ini. Ada satu main antagonis yang oke banget, namanya shit, namanya Homelander yang main Anthony Starr. Sebenarnya Anthony Starr nggak terlalu terkenal, cuman menurut gue ini jadi role dia yang monumental banget sih, dia jadi Homelander ini dark dan gritty dan bitter banget karakter ini, sambil tetap narsis. eh Ya gitu deh pokoknya. Jadi Homelander ini ibaratnya kayak Superman-nya The Boys. Kekuatannya juga mirip sama Superman, dia he flies, he shoot laser, bulletproof and so on. Ini jadi main antagonisnya di The Boys ini, dan dia punya punya masalah yang rutin banget di dalam dirinya, bahkan ke personality disordernya. Ini unik banget, dan sebenarnya disampaikan dengan cara yang subtle, tapi nampol, ngehe banget, aneh banget, gila banget. Tapi gue jadi kayak fuck, gila. Jadi si Homelander ini punya child problem gitu lah. Dia kan dibesarkan, nanti lu pada akhirnya lu tahu, ini spoiler sekali lagi. Dia dibesarkan dalam lab, jadi dari kecil dia jadi eksperimen gitu. Dia akhirnya punya masalah dalam dalam parents, ya dia nggak dibesarkan sama orang tua kan, akhirnya dia nggak punya ibu. Terutama dalam ibu sih. Nah pada akhirnya dia jadi punya emotional bonding sama petingginya Ford.
ada satu manajernya gitu, dia perempuan dan lebih tua, jadi dia punya kayak disorder gitu loh, kayak kayak aduh apa sih namanya, kayak daddy, kalau daddy kan you know ya, nah ini mami. Gue bingung gimana mau ngebahasa ini. Jadi dia kayak dia senang minum secretly karena dia kan di luar strong and God bless America and people power and so on, tapi dalam dia punya disorder yang luar biasa, dia punya krisis identitas yang gila banget. Dia suka nete, dia suka minum susu dari dot, saking itunya. Dan lu bisa ngelihat two sidesnya, two face-nya itu kelihatan banget, dan itu yang nohok banget menurut gue. Ketika depan depan publik dia harus bikin image brandingnya, di belakang dia punya uh, problemnya masing-masing. uh, Gitu sih. I really recommend this series, terutama kalau lu suka yang dark dan motifnya lumayan tebel. I looking forward to season 3 of this series. Thank you for listening me. Gue senang nih videonya agak pendek kayak gini, jadi semoga lebih enak lah nontonnya. Ciao.